menuju jalan yang terang hidup. Selanjutnya, langsung saja untuk mempercepat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, keempat sambutan, kelima acara inti, keenam umpan balik, dan yang ketujuh penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Menteri dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Tujuan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kepada Bu Murti yang telah memimpin lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Akit Reno Wulandari. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara ini, marilah kita menundukkan kepala, menundukkan hati dan jiwa kita kepada Allah, supaya acara yang akan kita lakukan pada hari ini akan membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ala yanbaghi lijalali wajhika wa li sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu, limpahkanlah kepada kami, kepada para pemimpin kami, dan kepada para masyarakat dan negara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara diseminasi budaya positif pada hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi pendidikan negara ini. Ya Allah, ya Rahman, acara ini ditujukan untuk memperoleh ridho-Mu. Untuk itulah berilah kami petunjuk dan bimbingan agar dapat menjalankannya dengan baik, dengan penuh kesehatan dan keselamatan dari awal hingga akhir. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawwab, jadikanlah kami yang semua yang hadir di sini, jika kami
Jadikanlah semua orang yang hadir di sini menjadikan orang yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara ini. Berikanlah ridho-Mu, berikanlah kesehatan dan keselamatan bagi kami dari awal acara hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Angin yang telah memimpin doa. Acara yang keempat yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri Sumbersari 2 kepada Bapak Widi Utomo. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Nuria selaku rekan guru yang telah menjadi guru penggerak. Kepada Ibu Nuria dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Widi Utomo selaku Kepala SDN Sumbersari 02 yang kebetulan pada hari ini berhalangan hadir karena mengikuti lokakarya di Pati. Yang saya hormati Bu Guru semuanya, baik dari SDN Sumbersari 1 maupun dari SDN Sumbersari 02. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk hadir di acara diseminasi budaya positif ini. Semoga nanti setelah acara ini kita mendapatkan ilmu baru, kita mendapatkan pengetahuan baru yang bisa kita aplikasikan kepada peserta didik kita. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bu Aning yang telah berhasil lolos dan mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Silakan dinikmati, dijalani alurnya, walaupun berpusing-pusing, tapi pasti akan ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Saya punya pantun. Ada murid bernama Ilyas. Cakep. Nama belakangnya Pratama. Mari kita kosongkan gelas dan kita belajar bersama. Oke. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya bilang salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam guru bergerak. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nuria yang telah memberikan sambutan. Acara yang kelima yaitu acara inti, yakni diseminasi budaya positif di SDN Sumbersari 02. Kepada Ibu Aning dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Sumbersari 02, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Silahkan kegiatan ini diikuti, kemudian ilmunya bisa dipraktekkan, dan saya juga berdoa semoga di antara Bapak Ibu semua nantinya ketika mendaftar untuk mengikuti seleksi guru penggerak angkatan selanjutnya dapat lolos dan dapat mengikuti pendidikannya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya ada ice breaking. Kita agak pikir sedikit. Kita akan bermain matematika. Kita main matematika. Caranya gimana? Caranya kita bermain kelipatan angka. Ketika saya mengatakan 2, kemudian menunjuk Bu Anggit, maka Bu Anggit harus menyebutkan kelipatan angka 2, yaitu 4. Kemudian ketika Bu Anggit menyebut angka 4 tadi dan menunjuk
untuk temannya, misalnya bulis, maka bulis harus menyebutkan kelipatan angka 4. Begitu seterusnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, biar tidak ngantuk, kita mulai. Saya ingin berhitung 1, 2, 3. Bu Nisa. 9. Kelipatan. Bukan tapi Oh gitu, oke. Ulang. Agak siapa ya, agak 1, 5, Bu Nisa. 10. Silakan tunjuk temannya Bu Nisa. Bu Mei, 10 Bu Mei. 20 Bu Mei, silakan tunjuk temannya. Bu Muti, 40, silakan tunjuk temannya Bu. Bu Nuria 80. Silakan tunjuk temannya Bu. Tulis 80 Bu. Kelipatannya 80 berarti 160. Silakan tunjuk temannya bulis. Nah, temannya belum. Saya kira enak kok kan. Biasanya antuk nggak apa-apa ditunjuk. Mika 160. 320. Silakan tunjuk temannya Bu. Beserta 640. Tunjuk temannya Bu. Yang belum. Bu Mima 640. 640 kelipatannya Bu. 1280. Tunjuk temannya Bu yang belum. Bagi 1280 berarti 2560. Tunjuk siapa Bu Agit? Yang belum? Bu Aning. Bu Aning kan sudah di awal. Bu Zano yang belum. 2560. 5120. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, ice breathing seperti ini tuh bisa kita terapkan di kelas, tergantung kelasnya. Misalnya di kelas kecil bisa kita pakai misalnya penjumlahannya. Kalau kelas yang lebih tinggi bisa kita pakai kelipatannya. Ini akan seru Bapak Ibu. Kuadratnya juga bisa. Ini akan menjadi sangat seru. Anak-anak yang tadinya lemas, ngokro, ngantuk, diajak mikir, kalau salah kan pasti apa ya. Nah, nanti bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Kita langsung saja ke materi. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif. Budaya positif. Apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata atau kalimat tentang budaya positif? Apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata atau kalimat budaya positif? Budaya positif itu merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Tanpa kita sadari, sebenarnya setiap harinya kita itu sudah melakukan yang namanya budaya positif. Contoh sederhana, setiap hari Senin kita melakukan kegiatan upacara bendera. Itu juga merupakan salah satu bentuk dari budaya positif. Ada lagi, setiap pagi sebelum anak-anak masuk ke kelas, anak-anak berbaris disiapkan oleh ketua kelas,
kemudian masuk satu persatu, itu juga merupakan suatu budaya positif. Ada nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian untuk konsep inti dari budaya positif itu sendiri terdiri dari beberapa bagian Bapak Ibu. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Dari ketujuh konsep inti ini, bagian mana atau poin mana yang sudah familiar dengan Bapak Ibu? Dari ketujuh poin ini yang sudah familiar atau ada yang merasa aku sudah melakukannya? Di poin mana Bapak Ibu? Ya, keyakinan kelas. Nah, semua pasti sudah pernah membuat dan menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu masuk dalam konsep inti dari budaya positif itu. Ada lagi Bapak Ibu selain keyakinan kelas yang sudah pernah atau ternyata tanpa kita sadari kita itu melakukannya. Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Apakah sudah pernah disiplin positif atau kebutuhan dasar manusia atau mungkin segitiga restitusi? Kalau untuk Bu Nuria yang sudah pernah mengikuti program pendidikan guru penggerak, pasti sudah pernah melakukan semuanya. Tapi untuk yang Bapak Ibu guru lainnya, ada nggak yang dari ketujuh ini sudah pernah dilakukan? Baik disadari atau tidak disadari? Ada? Bu Mai ada? Ada, oke. Kita lanjutkan ya. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari sini pasti Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila ini ada dimensi-dimensi utamanya. Ada 6 dimensi. Masih ingat tidak Bapak Ibu? 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa Bu Yakin yang pertama? Beriman dan bertakwa. Kemudian yang selanjutnya berakhlak mulia. Ada lagi mandiri. Kemudian kreatif, bergotong royong, bernalar kritis. Pasti di sini pasti saya yakin Bapak Ibu pernah mengajarkan atau menyampaikan dimensi profil pelajar Pancasila kepada peserta didiknya menggunakan sebuah lagu. Ini apa boten? Nanti ini Bapak Ibu. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Masih. Biasanya kita ajarkan ke anak-anak dengan berapa? Kita tolong satu saja ke depan untuk kita nyanyikan bersama tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Kita tolong Bu Edi. Ini tidak ada stepnya kok. Ada versi lain. Tapi dulu saya pakai ini. Ini yang saya pelajari. Oke, enggak apa-apa. Ini silakan kalau teman-teman ada versi yang lain kita belajar bersama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bu Nisa, backsound, oke. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa
mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih bagi tepuk tangan untuk Bapak. Lagu ini kalau kita dengarkan ke anak kita ajak nyanyi bersama, itu anak-anak pasti senang Bapak Ibu. Nah, tadi katanya Bu Nuria ada versi lain. Ya Bu Nuria. Tapi sini aja ya. Tidak apa-apa ke depan Bu. Kita tolong diajarkan ke teman-temannya. Kita berbagi. Tapi ini nggak pakai gerakan sih. Iya, nggak Gerakannya apa-apa. sama kayak tadi bisa. Cuma selama. Kami anak pelajar Pancasila, beriman dan Kami anak pelajar Pancasila, beriman dan bahagia desa dan berakhlak mulia. Kami anak pelajar Pancasila, beriman pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia kepada sesama. Kami anak pelajar Pancasila, berkebinekaan global selalu. Nanti saja Bapak Ibu. Mau diingat-ingat dulu. Terima kasih Bu Anggi, terima kasih Bu Nuria yang sudah berbagi tentang lagu Profil Pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, bertanggung jawab. Disiplin positif ini ujungnya kembali ke profil pelajar Pancasila. Di sini kita garis bawahi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita seringkali mendengar anak-anak bertutur kata yang kurang baik. Seringkali juga melihat anak berperilaku kurang baik. Nah, disiplin positif ini tujuannya itu agar anak mampu berperilaku maupun bertutur kata dengan baik. Lalu bagaimana supaya anak itu mampu berperilaku dan bertutur kata dengan baik? Tentunya guru harus memberikan contoh. Dan sebagai guru kita tidak boleh malas ataupun bosan untuk mengingatkan anaknya ketika dia berperilaku maupun bertutur kata kurang baik. Saya pernah mendengar salah seorang teman guru itu mengatakan seperti ini dalam bahasa Jawa. Jadi guru itu ojo bosen cerewet. Jadi guru ojo bosen utawa ojo kesel ngelingno murite. Memang harus seperti itu. Itu bisa kita ambil nilai positifnya Bapak Ibu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita sebagai pendidik harus bisa menuntun laku murid-murid kita sesuai dengan kodratnya. Kodrat itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama kodrat alam dan yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan lingkungan atau tempat tinggal peserta didik. Sedangkan kodrat zaman ini berkaitan dengan waktu atau masa di mana mereka hidup, tumbuh, dan berkembang. Tentunya anak-anak yang tinggal di daerah pegunungan akan berbeda dengan anak-anak yang tinggal di daerah pesisir pantai.
kemudian untuk kodrat zamannya. Seperti yang kita tahu sekarang itu perkembangan teknologinya sangat pesat. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menuntun laku dan tubuhnya mereka sesuai kodrat zaman. Dalam pembelajaran kita gunakan teknologi, kita bisa pakai HP, kita bisa pakai Quizzes, kita bisa pakai Canva. Kita bisa ajarkan anak-anak aplikasi-aplikasi tertentu yang nantinya dapat mereka gunakan untuk kehidupan mereka pada masa yang akan datang. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Seringkali kita memberikan nasihat kepada murid ketika dia bertingkah kurang baik. Hari ini dia berkata iya, besok mengulangi lagi. Gimana mboten? Nah, itu kenapa? Karena motivasinya dia tidak berasal dari dalam dirinya sendiri atau motivasi eksternal. Bisa karena takut dimarahi oleh guru, takut diejek teman, atau yang lainnya. Ketika motivasinya berasal dari dalam diri atau internal, maka itu akan kalau istilahnya akan melekat pada dirinya. Dia akan dengan kesadaran sendiri tanpa harus diingatkan oleh orang lain. Poin yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, pasti di sini Bapak Ibu pernah mendapati murid ketika jam pelajaran itu glosor di meja atau mungkin malah main sendiri. Gimana mboten? Sebenarnya dia itu sedang berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa dari perhatian, kasih sayang, atau hal lainnya. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti contoh tadi, misalnya ada anak yang glosor saat jam pelajaran atau bermalas-malasan. Bisa jadi dia itu punya alasan tertentu mengapa demikian. Bisa jadi karena dia ingin diperhatikan oleh gurunya, atau diberikan kasih sayang oleh gurunya, atau mungkin tadi malam dia tidurnya kemalaman sehingga kurang istirahat. Kebutuhan dasar manusia itu mencakup 5 hal, Bapak Ibu guru. Di sini yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Sebagai contoh, misalnya kita punya murid, dia itu kalau jam istirahat suka minta jajan sama temennya. Dia pasti punya alasan kenapa dia minta jajan sama temennya. Bisa jadi karena tadi pagi dia tidak sarapan. Kemudian uang saku yang diberikan oleh orang tuanya itu kurang ketika dipakai untuk jajan. Dia merasa masih lapar, maka dari itu dia minta jajan temannya. Nah, minta jajan temannya itu termasuk kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup bisa meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperlukan, rasa diterima, dia akan merasa diperlukan, diperdulikan, kemudian berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya, ada seorang anak, ketika kerja kelompok, dia kok kayaknya diam sendiri. Bisa jadi itu karena dia merasa kurang kasih sayang dan rasa
diterima. Bisa jadi karena anggota kelompok lainnya ini tidak mengajak dia berdiskusi atau berbicara. Kemudian untuk penguasaan di sini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Di dalam kelas itu pasti ada satu anak yang dominan, yang sukanya perintah temannya, atau sukanya kono gak kok ngene iki aku itu kalau kita amati sebenarnya dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan. Yang selanjutnya kebebasan. Kebutuhan dasar manusia kebebasan ini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kadang kalau kita berikan tugas ke anak, itu anak mengerjakannya atau menyelesaikan tugasnya itu tidak sesuai instruksi. Ini kamu buatan Bu. Nah, itu sebenarnya dia sedang mencoba memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Seringkali kalau pelajaran gambar itu kan pasti anak-anak senang. Ketika gambarnya kita berikan tema, misalnya hari ini kita gambarnya pemandangan alam. Terkadang ada anak yang, Bu, aku harus gambar truk, aku harus gambar mobil. Nah, di sini dia itu sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Terkadang juga ada anak yang ketika ibu guru atau bapak gurunya menjelaskan itu dia bermain sendiri. Nah, itu dia juga sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Lalu bagaimana peran kita sebagai seorang guru? Kita bisa mengarahkan anak tersebut, Bapak Ibu. Kita berikan apa yang dia butuhkan, kemudian kita arahkan supaya dia bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, terkait kebutuhan dasar manusia, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga hal ini, mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan atau berikan kepada anak didiknya? Apakah hukuman, atau konsekuensi, atau restitusi? Yang mana Bapak Ibu? Hukuman berarti kalau hukuman itu tidak terencana, sifatnya tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya murid tidak mengerjakan PR, kemudian diberi hukuman. Karena kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus membuat PR ini 10 kali. Nah, itu hukuman. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi di sini sifatnya terencana dan disepakati sesuai peraturan. Siapa yang merencanakan dan menyepakati? Berarti antara individu itu sendiri dengan guru. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, contoh dari konsekuensi, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika piket kelas. Nah, ketika piket kelas ada satu anak itu tidak melaksanakan kegiatan piket. Lalu apa yang terjadi? Kelas kotor, lihat. Kalau kelas kotor, apakah anak-anak akan nyaman belajarnya? Tentu tidak. Nah, di sini kita bisa menerapkan ini konsekuensi. Kita ajak si anak yang tidak melakukan piket tadi, kita ajak diskusi bersama. Kalau dia tidak melakukan piket, apa konsekuensinya? Kita tawarkan ke dia supaya dia menyadari kesalahannya, dan dia tidak akan mengulanginya kembali. Tadi kembali ke motivasi intrinsik. Yang ketiga, restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Biasanya restitusi ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Di kelas Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelasnya? Belum? Belum. Ada yang sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Di sini contoh penerapan. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak
tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka menyanyi. Dia bersenandung ini karena dia sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Karena memang dia senang menyanyi, Bapak Ibu. Jadi ketika dia mengerjakan tugas, dia merasa nyaman dan asik dengan sambil bersenandung. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, dia pakai jepit rambut baru ini sebenarnya dia ingin atau mengharapkan cinta dan kasih sayang dari gurunya. Kemudian contoh yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini dia membutuhkan ini kebebasan. Dia ingin gaya belajar atau model pembelajaran yang lain, tidak hanya mendengarkan ceramah dari guru. Kemudian yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini merupakan contoh dari penguasaan. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Atau sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Biasanya mereka termotivasi karena takut diberi hukuman oleh guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan ke dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga masih bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang dengan motivasi ini pasti akan bertanya pada dirinya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka itu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Motivasi ini sifatnya internal. Motivasi internal ini akan melekat pada dirinya dan akan bertahan lebih lama. Kemudian sebagai seorang guru, kita harus memiliki posisi kontrol. Nah, apa itu posisi kontrol? Kita menempatkan diri, apakah kita sebagai guru itu sebagai seorang penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer. Mari kita cermati bersama Bapak Ibu guru. Posisi manakah yang sering kita lakukan di kelas maupun di lingkungan sekolah? Apakah kita sering melakukan memposisikan diri sebagai penghukum, atau memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer? Dari semua posisi ini sudah pernah dilaksanakan Bapak Ibu? Sudah, ada yang
Belum. Oke, kita ke contoh penerapan. Yang pertama, Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ketika kita menempatkan diri sebagai penghukum, maka kita akan dengan nada suara yang tinggi, kemudian gestur tubuh yang kurang nyaman untuk dilihat anak, bisa dengan mata yang melotot, jari yang menunjuk, menghardik, kemudian mengatakan terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini merupakan posisi penghukum. Nah, kalau kita seperti itu, apa yang akan terjadi pada si anak Bapak Ibu? Ketika kita menghardiknya, ketika kita berbicara dengan nada yang tinggi, matanya melotot, jarinya nunjuk-nunjuk, anak akan merasa bagaimana? Apakah anak akan merasa nyaman? Tidak. Anak tidak merasa nyaman sama sekali. Nah, kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam. Dia akan dendam. Bisa jadi setelah kembali duduk, murid tersebut mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Bahkan yang lebih buruk, sepulang sekolah itu ketika murid melihat motor, mobil, dia akan melakukan menggores atau menggambarinya. Kalau sudah ketindakan seperti ini, menggores kendaraan dengan paku, ini sudah masuk ke tindakan kriminal maupun boten. Ya, ini sudah masuk ke kriminal Bapak Ibu, vandalisme. Jadi ternyata ketika kita menghukum murid, kita berbicara dengan nada tinggi, itu imbasnya atau efeknya bisa ke tindakan kriminal. Ini kemungkinan yang paling buruk. Kemudian contoh yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, itu biasanya kita dengan suara atau nada yang memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya itu mepet ke anak. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ketika kita mengatakan ibu benar-benar kecewa sekali, anak itu akan merasa bersalah. Saya sudah mengecewakan ibu guru. Ini boleh dilakukan tidak Bapak Ibu? Boleh, tergantung konteksnya. Akan tetapi ada tindakan lain yang lebih baik dari sekedar membuat merasa bersalah. Satu tingkat di atasnya, yaitu sebagai teman. Kita sebagai guru juga harus memposisikan diri sebagai teman dari anak didik kita. Kenapa? Supaya anak didik kita itu merasa nyaman dengan kita. Nah, Bapak Ibu ingin tidak menjadi guru yang selalu dirindukan oleh muridnya? Pasti semuanya ingin menjadi guru yang selalu dirindukan oleh muridnya. Salah satunya dengan memposisikan diri sebagai teman. Kemarin saya mendapatkan cerita dari salah satu rekan, yang mana itu di sekolahnya itu ada satu anak yang marah-marah di sekolah, kemudian pulang ke rumah ambil celurit, dibawa ke sekolah, mengancam teman-temannya. Kawan saya itu bercerita bahwa dia itu sebelumnya selalu memposisikan dirinya sebagai teman kepada si anak. Nah, guru-guru di sana tuh tidak ada yang bisa meredam emosi anak tersebut, tidak ada yang bisa mengendalikan anak tersebut. Nah, teman saya ini karena dia sudah terbiasa memposisikan dirinya sebagai teman si anak, dia mendekati si anak tersebut sebagai teman. Akhirnya apa? Emosi anak tersebut dapat diredam. Dan celurit yang dibawa ini akhirnya diminta oleh bapak tersebut. Kalau kita tidak pernah memposisikan diri kita sebagai teman, kita hanya memposisikan diri kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Bisa jadi si anak tersebut akan melakukan tindakan kekerasan. Anak kecil Bapak Ibu, ambil celurit dibawa ke sekolah ketika dia marah. Itu kan serem sekali. Saya
memposisikan diri sebagai teman, murid itu akan merasa senang, akrab dengan kita. Dampak positifnya apa? Nah, dia akan merasa tergantung dengan kita. Kalau kita sudah jadi teman, seringkali itu anak malah akan ngajak curhat. Gimana buatan? Pasti bapak ibu guru pernah diajak curhat oleh anak didiknya, ya. Nah, itu karena dia sudah merasa nyaman dengan kita. Dia juga menganggap kita sebagai temannya. Tidak apa-apa kita dianggap teman oleh anak didik kita. Satu tingkat di atasnya bapak ibu, yaitu sebagai pemantau. Ketika kita sebagai pemantau, kita akan menggunakan nada suara datar dan bahasa tubuh yang formal. Sebagai contoh di sini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Itu contoh kalimat yang dilakukan oleh pemantau. Hasilnya apa? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi ketika dia berada pada posisi pemantau. Dia akan cenderung datar, baik dari ekspresi, suara, gerak tubuh, mimik wajah. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Di mana tidak nyamannya? Di sini dikatakan kamu terlambat 15 menit. Murid pasti akan tetap merasa tidak nyaman. Nah, kemudian di situ murid pasti akan dia akan menyampaikan pendapatnya. Kenapa dia terlambat, dan dia juga akan menyampaikan pendapatnya atau gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika sudah seperti itu, guru tetap harus memantau murid. Nah, ini tetap murid harus tetap dipantau. Tingkatan yang lebih tinggi Bapak Ibu, posisi kontrol seorang guru itu tingkatan yang paling tinggi berada pada posisi manajer. Jadi ternyata kita di sekolah itu juga jadi manajer bagi anak didik kita. Tidak hanya di perusahaan ya yang ada manajernya, tapi di sekolah aja ada. Sebagai seorang manajer itu kita menggunakan nada suara yang halus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Sebagai contoh, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi pasti akan menjawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita tanyakan kepada dia, apa solusi yang dia tawarkan? Adi pasti akan menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kemudian gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Sebagai guru, di sini dia mengingatkan kesalahan si anak. Dia juga akan menanyakan konsekuensinya dan juga solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Selain itu, sebagai manajer, dia juga akan menanyakan ketika si anak menawarkan solusi itu, apakah akan ada masalah yang timbul. Jika ada masalah yang timbul, maka sebagai manajer harus membantu mencari solusi kembali. Di sini ada contoh penerapan Bapak Ibu. Pada posisi manajer, seorang guru itu harus tulus, harus berasal dari hati, harus ikhlas, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi nunjuk-nunjuk ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid tersebut. Saya pribadi terkadang masih menggunakan nada suara yang tinggi karena saya menyadari bahwa saya manusia biasa. Untuk bisa menjadi seorang manajer dengan emosi yang datar itu memang tidak mudah, butuh latihan.
dan butuh kontrol diri yang kuat. Kemudian sebagai seorang manajer, kita juga harus fokus kepada murid. Kita fokus kepada murid, tidak membahagiakan diri kita sendiri. Murid sudah tahu kalau dia itu salah, maka kita harus bantu dia untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa nggih? Saya lanjutkan nggih. Ini contoh lain dari 5 posisi kontrol guru. Ketika murid tidak mengerjakan tugas sebagai penghukum. Kalau zaman saya sekolah dulu waktu SD, kalau tidak mengerjakan PR atau tugas, itu biasanya dihukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas, dipajang jejer-jejer, berdiri satu kaki sampai pelajaran selesai. Pernah merasakan Bapak Ibu? Saya yakin pernah. Bu Murti pernah? Enggak pernah? Bu Agit pernah? Iya. Oh, Bu Agit ini murid teladan pasti. Ada yang pernah? Nah, menghukumnya tidak berdiri satu kaki. tapi Dua. dua. Oh, ya zaman dulu masih gitu ya Bu. Ketika kita mau berbuat kesalahan, kita dijewer, dijiwet, bahkan dipukul pegawai. Dijewer. Oh, kalau saya dulu berdiri dengan satu kaki, dipasang di depan dari mulai pelajaran sampai selesai. Gurunya galak-galak. Zaman dulu gurunya masih galak-galak ya Bu ya. Zaman SD tidak pernah dihukum. Karena gurunya teman ibu. Oh, berarti karena ini anaknya kocokku, anakku gitu ya. Ya, memang ada seperti itu. Gurunya otak budi. Oh, gurunya otak budi. Oke. Contoh kasus lain. Murid tidak mengerjakan tugas ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Kalau ini biasanya pasti pernah. Kita berikan tugas ke anak. Ayo digarap tugasnya, kok nak wis rampung istirahat. Nah, murid akan termotivasi untuk mengerjakan karena ada iming-iming istirahat. Nah, kalau seperti itu, apakah motivasi dari murid tersebut berasal dari dalam dirinya atau luar dirinya? Dari luar. Sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Sebagai manajer, sebagai posisi paling tinggi, apakah kamu tahu kesalahannya? Kita tanyakan dulu kepada murid, apakah dia tahu kesalahannya? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, ini adalah posisi sebagai manajer. Nah, supaya tidak ngantuk, kita ice breaking dulu sebentar nih Bapak Ibu. Boleh berdiri. Nah, kita ikuti, kita akan bergerak dan menyanyi supaya tidak ngantuk. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya.
panjang. Panjang, panjang, pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Kita ulangi tapi gambarnya saya tutup ya untuk melatih konsentrasi. Lah ya lupa. Didengarkan. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Lo mulai. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Terima kasih. Seru ya Bapak Ibu. Terkadang ketika pelajaran itu kita sempatkan untuk memberikan ice breaking kepada anak-anak agar semangat mereka tumbuh kembali. Nah, untuk mengecek pemahaman kita, yuk kita bermain kuis sebentar. Bu pasti mengingat panjang pendek. Nanti saya kasih filenya Bu. Taruh HP di kelas, praktekkan ke anak-anak. Seru Bu, saya pernah di kelas 3 saya yang udah besar itu seru. Terkadang instruksinya panjang, dia melaksanakannya pendek, butuh konsentrasi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, posisi kontrol apakah aku ketika guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Posisi apa Mbak Bu? Apa Bu Nisa?
Tes pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Kita cek. Iya, betul. Pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Posisi kontrol apakah aku? Penghukum. Penghukum. Kita lihat. Tepat sekali. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi apa Bapak Ibu? Pemantau. Apa Bu Mai? Yang terakhir manajer. Apa? Pemantau atau manajer? Bu Agi pemantau. Bu Muti? Pemantau. Bu Seta? Manajer. Kita lihat. Bu Seta. Manajer. Ayolah, oh hadiah, oke, hadiahnya nanti di sesi terakhir ya Bu ya, hadiahnya. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu. Posisi apa Bapak Ibu? Apa? Tadi kan ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ayolah, teman sebagai teman, kita lihat. Oh iya betul, sebagai teman. Oh, masih ada lagi. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi nopo? Pemantau? Sisanya pemantau. Sisanya pemantau. Jadi tadi pemantau belum ya Bu? Kita lanjutkan ke poin ke-6, keyakinan kelas. Ini semua Bapak Ibu saya yakin sudah melaksanakannya. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama antara guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas ini bersifat universal Bapak Ibu, dibuat dalam bentuk positif dan tidak abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga sekolah berkontribusi ikut dalam pembuatan keyakinan kelas. Kegiatan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Contohnya, ketika ada anak yang melanggar keyakinan, kita bisa mengatakan bahwa berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu bagaimana dengan validasi tindakan yang salah itu? Kita dapat mengatakan bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat Tuhan. Lalu menanyakan keyakinan Bapak Ibu, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu mau jadi orang seperti apa? Yang terakhir adalah terima kasih, salam, dan bahagia. Di sini saya ada sebuah video tentang praktek segitiga restitusi. Mari kita ikuti bersama.
Apakah nanti Mas Tri akan melaksanakan tiket kelas langsung kelas? Kalau begitu nanti setelah kelas sekolah Mas Tri ambil tiket kelas dulu ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Setelah ini maksudnya udah kelas ya. Saya senang. Saya tidak takut melakukan kesalahan. Saya jadi tanggung jawab. Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh video praktik segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Nanti Bapak Ibu dapat mencontohnya, dapat mempraktikannya ketika ada peserta didiknya yang melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu, dari materi yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak. Bu Septa mungkin mau bertanya? Badan cukup? Cekap ya, Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan pada hari ini dapat membawa kebermanfaat dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Apabila saya ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke, terima kasih kepada Bu Aneng yang telah memaparkan materinya tentang diseminasi budaya positif. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hafalan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Retno Wulandari, guru kelas dari SD Negeri Sumbersari 01. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bu Aneng, perasaan saya adalah bahagia. Saya merasa termotivasi dengan banyaknya materi yang disampaikan, dengan kejelasan materi yang telah disampaikan. Maka saya akan mendapat pengalaman baru dan kedepannya nanti mungkin akan saya terapkan di kelas saya untuk pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih atas materinya Bu Aneng. Semangat mengikuti pendidikan guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.